Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Iwayan Limitawan, Tiang sebagai Ketua SDT Silodarmo Banjar Tengah Tegal Darmo Sabo. Didampingi dengan arsitek Tiang yang selaku konseptor, nama Tiang Imade Pomi Senja Putra. Di sini Tiang akan menjelaskan konsep yang kami angkat di tahun 2024 ini yang berjudul Titi Mangsa. Titi Mangsa ini merupakan esensial terminologi tentang sirkulasi waktu, di mana sirkulasi waktu ini melintasi Yuga, Mahayoga, Manwantara, dan Kalpa. Titi Mangsa ini meniras-niras perjalanan peradaban dari pertumbuhan peradaban, kejayaannya, keruntuhan, serta kehancurannya. Namun, waktu atau titi mangsa ini selalu melaju ke depan dan menyaksikan pertumbuhan peradaban selanjutnya. Di dalam Wisnu Purana dan Bhagavad Gita, dalam agama Hindu ini mengenal ada 4 zaman atau 4 peradaban yang disebut dengan Catur Yuga. Di antaranya ada yang pertama Satya Yuga, yang kedua ada Treta Yuga, ketiga Dwapara Yuga, dan terakhir ada Kali Yuga. Zaman sekarang disebut dengan zaman yang terakhir, yaitu Kali Yuga, di mana sifat manusia di zaman Kali Yuga ini penuh dengan sifat kejahatan, kebusukan, dan yang lainnya. Serta rasa bakti di zaman Kali Yuga ini akan terus menurun seiring berjalannya zaman Kali Yuga. Di samping itu, di zaman Kali Yuga ini juga banyak terjadi atau virus yang berkembang dan penyakit yang berkembang juga di zaman Kali Yuga, dan membuat beberapa populasi dari kehidupan ini dibuat langka. Nah, dari konsep ini kami munculkan beberapa tokoh atau karakter ogoh-ogoh. Yang pertama itu ada raksasa. Raksasa ini kita warnai dengan warna gelap, coklat kehijauan, di mana warna ini melambangkan dari sifat keambiguan atau manusia itu di zaman Kali Yuga tidak mempunyai ketetapan diri. Di samping itu, di dalam raksasa ini juga kita juga tampilkan atau munculkan beberapa luka-luka busuk yang mengeluarkan ulat atau belatung. Ini kita maknai dengan sifat manusia yang kejam dan sadis di zaman Kali Yuga ini. Di samping karakter raksasa ini, kita juga memunculkan beberapa hewan-hewan di dalam ogoh-ogoh kami. Di antaranya ada rusa, ada babi, dan ada tupai. Rusa dan babi di sini kita gambarkan dengan penuh luka, yaitu ini mencerminkan bahwa di zaman Kali Yuga ini banyak penyakit dan virus yang bertebaran sampai membunuh atau menghilangkan populasi hewan di dunia ini. Dan tupai di sini yang kami gambarkan tidak memiliki luka, tetapi tupai ini muncul di dalam batang kayu yang roboh. Ini maknanya di zaman Kali Yuga ini banyak sekali penebangan pohon liar tanpa reboisasi kembali dan alih fungsi lahan yang ilegal, dan membuat populasi hewan itu kehilangan tempat tinggalnya. Setelah zaman Kali Yuga berakhir atau di akhir zaman Kali Yuga ini akan terjadi yang namanya Pralaya, di mana Pralaya ini akan menghancurkan segala-galanya dan menghilangkan anasir kejahatan. Dan zaman akan berulang kembali ke zaman yang pertama, yaitu zaman Satya Yuga. Di zaman Satya Yuga ini kami munculkan satu tokoh dewa yang berada paling atas, itu adalah Dewa Kuero, di mana Dewa Kuero ini adalah dewa yang melambangkan kemakmuran. Di samping itu kami juga munculkan di sana berisikan aksesoris uang kepeng, yang berarti di zaman Satya Yuga ini manusia yang hidup di sana tidak kekurangan suatu apapun, yaitu makmur. Dan pose dewa di sini juga kami munculkan posenya menari, karena di zaman Satya Yuga itu manusia di zaman Satya Yuga penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Dan yang di tengah itu adalah tokoh Titi Mangsa sendiri, yaitu sebagai saksi perjalanan atas keempat zaman ini. Dan di kedua belah tangan Titi Mangsa ini kita isikan ilustrasi bumi yang berputar, karena di bumi inilah keempat zaman itu terjadi dan terulang kembali. Nah, demikianlah pemaparan konsep yang berjudul Titi Mangsa yang kami buat di tahun 2024 ini. yang akhiri untuk Karama Santi, Om Santi 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 Om.